Dua bapak-bapak pengunjung mal di Makassar, Sulawesi Selatan ini terlibat adu jotos di wahana permainan anak. Meski sudah dilerai, namun karena terbakar emosi, keduanya tetap berusaha saling pukul hingga membuat satpam dan pengunjung lain jatuh bangun memisahkan keduanya. Aparat Polsek Panakukang yang mendapat laporan kemudian membawa kedua bapak-bapak yang berselisih ini untuk dimintai keterangan. Keributan ini bermula saat salah satu pihak tersinggung anaknya dibentak saat bermain. Kedua belah pihak lalu berselisih hingga berujung adu jotos. Setelah diberi pemahaman, kedua belah pihak sepakat berdamai dengan menandatangani surat pernyataan. Seperti apa, Pak? Jadi awal kejadian itu salah satu dari pihak ini merasa tersinggung karena anaknya ditegur. Oleh anaknya ditegur, oleh pihak yang kedua sudah emosi dia. Dan melihat si pihak yang kedua ini ada galakan memukul istrinya, maka dia dengan respon yang cepat langsung melakukan pemukulan balas. Dan sebenarnya ini bukan pemukulan tapi saling pukul memukul. Saling memukul. Jadi akhirnya bagaimana, Pak? Jadi setelah dikasih penjelasan, mediasi, kedua belah pihak saling menyadari dan sepakat untuk. Insiden adu jotos ini viral di media sosial. Netizen menyesalkan tindak kekerasan ini terjadi di wahana permainan anak, sehingga saling pukul dan saling maki ini disaksikan langsung oleh anak-anak dan menjadi contoh yang tidak baik. Pemirsa, cuaca panas diperkirakan masih akan menghantam Indonesia untuk beberapa bulan mendatang. Guna melindungi diri dari bau tak sedap dan iritasi kulit, kita harus cermat dalam memilih bahan pakaian. Kayaknya cocoknya bahan katun, terus yang agak tipis gitu ya. Baju sih seperti kaos sama celana pendek bahan udah sih. Kalau misalkan di cuaca panas kayak di Jakarta ini sih itu aja. Aku kan pakai kerudung ya, pilih bahannya yang tipis-tipis aja sih. Paling ngatur-ngatur aja cari bahan bajunya gitu. Cuaca panas masih melanda Asia. Salah satu dampak cuaca panas bagi tubuh adalah gerah dan berkeringat. Lalu baju seperti apa ya yang cocok dikenakan saat cuaca panas seperti ini? Kalau aku lebih suka yang benar-benar tipis, yang very light, very ringan, yang sheer, mungkin silk atau mungkin katun atau mungkin kalau di Bali kita bisa lihat banyak yang pakai linen. Jadi anything sheer, anything very light itu menurut aku yang terbaik buat musim panas. Sudah pasti bahan-bahan yang tebal banget yang nggak terlalu menyerap keringat, misalnya leather gitu atau siapapun yang suka leather jacket, kayaknya dilemarikan dulu. Terus yang shearling itu kayak bahan apa ya, bulu domba gitu. Biasanya kalau jaket-jaket ada kan dalamnya tuh yang kayak bulu domba kayak gitu. Apapun yang tebal sih, misalnya denim pun sekarang tuh lagi banyak banget denim yang benar-benar super tipis. Jadi semua brand tuh ngeluarin denim tuh yang benar-benar very light gitu. Jadi kulit kita, badan kita bisa lebih bernafas pakai bahan denim apapun gitu. Tapi kalau misalnya yang terlalu tebal, kayaknya mending dihindari dulu. Menggunakan pakaian berbahan ringan dan tidak lembab, menjauhkan kita dari bau badan yang tak sedap. Hal ini bisa menjadi pilihan dalam memilih bahan pakaian di kala cuaca panas. Tak hanya itu, guna menjaga kesehatan kulit, disarankan kepada masyarakat untuk memakai pelindung diri dari terik matahari, seperti menggunakan payung, topi, hingga tabir surya. Dari Jakarta, Nisa Sahib dan Di Pernadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi SEA Games 2023, Timnas Indonesia U22 lolos ke final setelah taklukan Timnas Vietnam U22 di Stadion Nasional Olimpik Kamboja. Indonesia menang dengan skor 3-2. Setuju saya, dan itu memang akhirnya memberikan ruang tentunya buat Marcelino untuk bisa bermain lebih ofensif, menompang tentunya kita tahu Ramadan Sananta di posisi depan. Semifinal SEA Games 2023, Timnas Indonesia U22 versus Timnas Vietnam U22 di Nasional Olimpik Kamboja berkedudukan 1-1 pada babak pertama. Situasi di Olympic Stadium dan kita 4-3-3, dan pemirsa saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator, Arhan Pratama.
jauh datangnya langsung di kotak penalti. Indonesia memimpin tepat pada menit ke-10. Lemparan ke dalam Pratama Arhan disambut Komang Teguh dengan sundulan keras. Skor 1-0 untuk Indonesia. Dicetakkan eksekusi yang sangat baik sekali ya. Bagaimana kita lihat Arhan Pratama mempunyai kekuatan Bagi Vietnam coba Kedua tim saling jual beli serangan. Striker Nguyen Van Tung coba mengamankan kedudukan bagi Vietnam, namun tendangan volinya masih melambung dari mistar gawang. Win terlalu tinggi. improng dan diberikan kepada Pantung. Hampir Pada menit ke-36, Vietnam berhasil samakan kedudukan. Nguyen Van Tung memanfaatkan peluang dari kali ini sukses dimaksimalkan menjadi gol. Skor imbang 1-1. Dari Pantung Win sangat baik tadi Bung Doni. Ya, ini yang memang harus diwaspadai ya. Ini agak terlihat antum tekan dengan flick. Hingga peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim tidak mampu menambah gol. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum. Komang Pratama, tinggi datang. Pada menit ke-53, Arhan melepaskan lemparan ke dalam jarak jauh langsung ke mulut gawang. Lalu ditepis kiper Vietnam, bola jatuh ke arah Marcelino yang langsung melepaskan tembakan ke gawang Vietnam. Skor 2-1 untuk Indonesia. Unggul 2-1 atas Vietnam. Mengenai kaki Muhammad Ferrari atau tidak. Di sini kita melihat bagaimana. Terlepas Dukpu. Pertama, Arhan mendapatkan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah usai melanggar Nguyen Dukpu. Pada menit ke-60, Indonesia pun harus bermain dengan 10 pemain. Kena kartu kuning sebelumnya. Ini sempat saya katakan. Keunggulan jumlah pemain membuat Vietnam terus mengepung Indonesia. Namun penampilan lugas, impresif dan ngotot dari pemain Indonesia mampu gagalkan serangan Vietnam. Pada menit ke-79, Vietnam berhasil samakan kedudukan lewat gol bunuh diri dari Bagas Kava saat berusaha membuang bola. Skor imbang 2-2. Bunuh diri dari Bagas, Fajar, masih Fajar. Pada menit ke-90, Indonesia berhasil mencetak gol lewat tembakan Taufani dari luar kotak penalti Vietnam. Indonesia unggul 3-2 atas Vietnam. Alhamdulillah, Indonesia kembali mencetak gol. Sungguh menyakitkan karena kita hanya bermain dengan 10 pemain tak gol dengan sangat tenang. Sungguh cantik kamu hari ini, Muhammad Touré, Indra Safri. Yes, alhamdulillah. Pertandingan Indonesia versus Vietnam berakhir dengan kemenangan tim Garuda Muda dengan skor 3-2 dan lolos ke final SEA Games 2023. Setelah itu kita selalu kalah. Kita kalah di Filipina, kalah di penyisihan dan kalah di final. Lalu Pendukung tim nasional Indonesia U22 rayakan kemenangan di Phnom Penh, Kamboja. Timnas U22 menang 3-2 atas Vietnam U22 di semifinal cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersukacita menyambut keberhasilan Timnas U22 yang lolos ke final SEA Games 2023. Kebahagiaan dan rasa syukur Erick Thohir bersama seluruh pendukung tim nasional Indonesia tidak terbendung sesaat usai peluit panjang berbunyi. Ketum PSSI ini berharap agar seluruh rakyat Indonesia terus mendukung Timnas U22 agar tampil prima dan kelak menjadi juara di final. Terima kasih atas doa masyarakat Indonesia. Amin. 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 Kita masuk final. Mohon doa terus. Timnas Indonesia U22 berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 dalam pertandingan semifinal SEA Games 2023. Meski hanya menurunkan 10 pemain, namun tim asuhan Indra Safri berhasil unggul atas Vietnam. Saya berharap momentum SEA Games ini menjadi momentum kebangkitan untuk nanti kalau memang kami ditakdirkan bisa menjadi yang terbaik di SEA Games ini. Seperti yang disampaikan tadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat, ya, menjadi momentum untuk PSSI atau untuk sepak bola Indonesia. Usai menekuk Vietnam, perjuangan Timnas U22 masih terus berlanjut hingga nanti menuju final SEA Games 2023. Dari Phnom Penh, Kamboja, Aya Nufus, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, Indonesia berada di posisi 4 perolehan medali SEA Games 2023. Sementara tuan rumah Kamboja masih di posisi pertama. Berikut informasinya.
Informasi tadi sekaligus menutup iNews malam hari ini. Tayangan iNews dapat pula Anda saksikan di YouTube @official iNews. Jangan lupa subscribe YouTube @official iNews. Saya Megalatu dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.